Belum lagi ada AUTS, asuransi usaha ternak sapi dan kerbau. Walaupun ini masih mandiri, tapi harapan kita ini juga bisa membantu petani. Nilai klaim untuk AUTP memang relatif kecil, tapi harapan kita dengan penyediaan program AUTP ini bisa memberikan kenyamanan dan semangat petani untuk tetap berusaha. Bahwa seandainya masuk dalam daftar yang menjadi peserta AUTP, kemudian terjadi puso, itu nanti akan diganti 1 hektarnya bisa mendapatkan ganti 6 juta rupiah. Ini tentu cukup membanggakan dan menjadikan petani tenang, tidak khawatir manakala terjadi puso. Caranya ya harus mendaftarkan diri ikut asuransi usaha tani. Sedulur Tani ada banyak sekali program dan kegiatan yang sudah ada di Dinas Pertanian ya Pak, dari Saprodi sampai dengan asuransi dan juga peningkatan kemampuan SDM-nya juga ada nggih Pak. Bantuan-bantuan juga ada untuk meningkatkan kondisi pertanian di Purbalingga seperti sedikit kami tambahkan barangkali yang tadi saya lupa menyampaikan adalah dalam rangka meningkatkan usaha pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern, mekanisasi menjadi hal yang harus dilakukan. Mempercepat waktu, meningkatkan efisiensi produksi, dan dalam satu satuan waktu tentu yang menjadi lebih luas. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petani muda. Tidak belepotan, tapi cukup dengan mesin peralatan pertanian. Ini juga bisa mendorong. Mulai dari pengolahan tanah ada traktor roda 4. Kemudian pengendalian hama ada alat semprot, baik itu yang manual maupun yang elektrik. Kemudian tanam pun juga ada transplanter, jadi tidak harus dengan tenaga manusia. Belum lagi ada alat panen. Dalam hal ini pakai combine harvester itu 1 jam bisa 1 hektar selesai dengan hasil yang sangat bagus dan mengurangi tingkat kehilangan hasil. Ini saya pikir hal yang cukup bagus. Belum lagi ada program fasilitasi perkuatan modal usaha seperti kredit usaha rakyat, PRI, BNI, Mandiri, juga menjadi perbankan yang bisa menyalurkan, termasuk juga para kadang tani dan sebelum tani itu juga bisa mengakses kepada program ini. Bunganya murah, tetapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Belum lagi program yang dari Pemda sendiri, ini ada bantuan modal khusus untuk pengembangan kelembagaan dan usaha dari kelompok tani, kelompok wanita tani. Ini bisa diakses. Walaupun jumlahnya terbatas, tapi saya pikir ini juga bisa menjadi stimulus untuk mengembangkan usaha pertanian melalui kelompok maupun kelompok wanita. Wah, luar biasa sekali, ada banyak sekali program yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pertanian di Purbalingga supaya para petaninya lebih sejahtera, Pak. Betul. Kalau untuk isu atau sesuatu yang sedang hangat di Dinas Pertanian Purbalingga, sedang hangat diperbincangkan seperti itu, apa Pak? Baik, yang sebelum beberapa waktu lalu itu ada kenaikan harga komoditas, terutama cabai. Barangkali ibu-ibu yang mohon maaf, kok mahal banget. Sebetulnya kalau dari sisi pertanian atau petani, ini menjadikan momen yang cukup bagus. Petani bisa mendapatkan hasil atau harga jual produk yang cukup tinggi. Hanya saja memang perlu diikuti dengan kemampuan daya beli masyarakat. Harga cabai yang meningkat cukup signifikan ini disebabkan karena memang saat ini musimnya masih musim yang agak kurang jelas. Setengah hari tidak hujan, setengah hari hujan, atau hari ini tidak hujan, besok akan hujan lagi. Ini tentu bagi petani cabai menjadi tantangan tersendiri. Potensi timbulnya OPT ini cukup tinggi. Resiko menanam cabai memang cukup tinggi. Kalau toh mau menanam tentu harus mau melakukan effort yang cukup besar. Pemeliharaan tanaman terutama pengendalian hama yang tumbuh subur di masa hujan kemudian tidak hujan, ini menjadi tantangan tersendiri.
tentu pengendaliannya, semprotnya menjadi lebih banyak, itu biaya. Harapan kita biaya yang dikeluarkan itu juga bisa ditutup dari kenaikan harga jualnya. Iya. Petani yang nanam tanaman cabai itu saat ini menurun luasannya. Sementara kebutuhannya meningkat karena saat ini cukup banyak masyarakat memiliki hajat, Iya, betul. Keluarga. Iya. Baik itu pernikahan, mungkin sunatan, Iya. dan lain sebagainya di saat-saat ini. Oke. Nah, sementara produksinya berkurang, permintaannya otomatis harganya akan Naik. semakin melambung. Oke. Kita berharap mudah-mudahan harga yang naik ini menjadi kesempatan bagi petani. Tetapi harapannya juga tidak terlalu tinggi banget, dengan harapan masih bisa terjangkau oleh masyarakat konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua sangat mengemuka pula adalah isu adanya penyakit mulut dan kuku bagi ternak. Iya, PMK. Ya, PMK Pak? orang menyebutnya. PMK itu bisa menyerang bagi sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi untuk peternakan. Tapi alhamdulillah untuk Purbalingga saat ini yang terserang hanya sapi. Iya. Terdeteksi pertama tanggal 12 Mei 2022, 9 ekor sapi di desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja positif terkena PMK hasil laboratorium Balai Besar Veteriner Yogyakarta. Yang suspek hingga saat ini memang bertambah, tetapi alhamdulillah dengan berbagai penanganan seluruh tenaga medik veteriner yang ada di Dinas Pertanian, dibantu teman-teman penyuluh lapangan yang dari semua wilayah kecamatan, alhamdulillah tingkat kesembuhannya sangat bagus, mencapai hampir 70%. Untuk masyarakat peternak tidak perlu khawatir, walaupun tingkat penularannya atau tingkat kesakitannya sangat tinggi dan sangat cepat, tetapi resiko kematiannya itu sangat rendah. Memang indikasinya adalah hipersalivasi atau mohon maaf bahasa Banyumasnya itu ngiler berlebihan. Kemudian ada lesi atau luka terbuka seperti sariawan ada sekitar bibir, lidah, kemudian rongga mulut, termasuk juga di kaki bagian teracak itu juga ada luka. Akibatnya memang si ternak ini jadi susah makan karena kalau makan sakit. Tapi harapannya dengan pengendalian melalui peningkatan sanitasi atau kebersihan kandang, kemudian perbaikan pakan, penyemprotan desinfektan untuk sterilisasi, kemudian diberikan pengobatan suportif, vitamin dan sejenisnya, serta antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dan anti radang. Ini tentu akan sangat-sangat membantu para peternak yang kebetulan ternaknya khususnya sapi ini terkena PMK atau bersuspek ciri-ciri PMK. Tidak perlu khawatir, lakukan saja upaya pengobatan sesuai dengan petunjuk dan insya Allah petugas medik veteriner Dinas Pertanian akan melakukan pengobatan itu. Laporkan kalau memang ada gejala sesegera mungkin agar segera ditangani. Kemudian terkait dengan bahaya atau tidak bagi manusia, PMK itu tidak berbahaya bagi manusia karena memang bukan penyakit zoonosis yang menular kepada manusia. Daging hewan yang terjangkit PMK pun itu juga aman dikonsumsi. Catatannya hanya untuk jeruan, kemudian bagian mulut dan kaki. Setelah dilakukan penyembelihan diharapkan untuk langsung direbus di lokasi penyembelihan dalam lebih minimal 30 menit agar nanti tidak menyebabkan penularan atau penyebaran PMK di tempat lain. Dan jeruan, bagian mulut dan kaki yang sudah direbus itu tetap aman untuk dikonsumsi. Kenapa harus direbus dulu? Supaya sebelum dibawa ke sana kemari itu sudah steril terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan Idul Kurban, saya perlu sampaikan kepada para petani bahwa tidak perlu khawatir, kambing dan domba insya Allah sangat banyak stoknya. Khusus untuk sapi, Purbalingga ada sekitar 12.500 ekor sapi. Kalau kita ambil 7.000 saja sapi jantan, 5.000 diantaranya sapi jantan dewasa yang sudah memenuhi ketentuan layak untuk menjadikan hewan kurban. Nah, kalau 5.000 itu 4.000 saja sehat sempurna. Insya Allah kecukupannya sangat terjamin. Kenapa demikian?
Purbalingga 1 tahun itu sapi yang disembelih pada saat Idul Kurban itu hanya sekitar 3.000 sampai 3.100. Jadi saya berharap dan menghimbau kepada para masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang akan berkurban terutama sapi, kambing dan domba, silakan membeli sapi, kambing dan domba lokal saja yang mudah dilihat, dideteksi bahwa itu sehat, sempurna dan yang aneh gampang. Resiko bahwa ternak itu kurang sehat itu bisa lebih diminimalisir. Tidak perlu khawatir karena sebetulnya kecukupannya, ketersediaannya aman. Barangkali mungkin itu 2 isu. Yang pertama terkait dengan mahalnya harga cabai. Yang kedua isu penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Purbalingga, bahkan ini menjadi wabah nasional. Tapi tidak perlu khawatir ya Pak, tidak untuk yang khawatir, mau kurban harus dilakukan upaya pengobatan. Syukur-syukur kalau peternak nanti maulah melaksanakan upaya pengobatan tradisional, bisa menggunakan air gula, kemudian kunyit, kemudian sereh atau kamijara, kemudian ditambah bawang putih. Itu menjadi ramuan yang cukup ampuh untuk meningkatkan imunitas ternak agar tidak mudah ambruk terkait dengan wabah PMK ini. Syukur-syukur sih kalau mau sering membersihkan ternak, misalkan kaki sapinya cukup dikompres dengan air hangat, ini tentu menjadi hal yang sangat bagus. Tapi perlu dipertimbangkan lantainya terbuat dari semen atau dari tanah. Kalau dari tanah tentu diperhatikan, jangan sampai semakin sering dikompres maka semakin jadi becek. Harapan kita upaya-upaya seperti itu terus kita lakukan agar tingkat kesembuhan sapi yang suspek PMK ini akan semakin bagus. Syukur-syukur penularan penyebarannya menjadi semakin menurun, kemudian tingkat kesembuhannya naik. Pada saat itu insya Allah bisa dicapai semua yang suspek bisa. Ada banyak sekali program dan kegiatan di Dinas Pertanian, kemudian ada juga isu atau permasalahan yang saat ini sedang dihadapi seperti PMK. Kalau saya boleh tahu Pak, berapa personil yang membantu Bapak di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga ini, khususnya penyuluh pertanian sebagai ujung tombak? Kalau jumlah personil secara keseluruhan ini, pasukan kami bersama-sama dengan teman-teman itu 142 orang, tetapi khusus untuk penyuluhnya ada 243 orang, tetapi untuk penyuluhnya ada 176. Itu pasukan kami yang menjadi ujung tombak di seluruh wilayah, dan itu tersebar ada di Dinas Pertanian kantor pusat dan ada di 18 DPP. Termasuk di dalamnya adalah ada Menteri Tani atau medik veteriner yang menjadi garda terdepan untuk pengendalian PMK di Purbalingga. Mudah-mudahan ini melalui teman-teman yang menjadi garda terdepan PPL di lapangan ini menjadi motor penggerak dan sekaligus menjadi mitra sedulur tani di Purbalingga untuk bersama-sama meningkatkan usaha pertanian di Purbalingga menjadi lebih berhasil lagi. Amin. Baik Pak, mungkin seperti itu. Langsung saja kita ke puncak acara, yaitu launching Sambang Tani. Kepada Bapak Mukodam SPT selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik sedulur tani dimanapun Anda saudara berada, hari ini di momen yang spesial tanggal 21 Juni 2022 merupakan Hari Krida Pertanian ke-50. Pada tepat pukul 15:40 podcast Sambang Tani yang di dalamnya juga ada TV Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, saya nyatakan di launching atau dimulai. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami berharap bahwa Sambang Tani ini podcast maupun TV-nya bisa dimanfaatkan secara maksimal optimal oleh teman-teman
di Dinas Pertanian, terutama para PPL, untuk saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dan teknologi, baik sesama maupun kepada para petani melalui kelompok tani. Termasuk juga para sedulur tani bisa memanfaatkan podcast ini untuk saling bertukar pikiran. Suatu saat petani yang sudah berhasil itu pun juga bisa kita persilakan untuk berbagi ilmu melalui podcast Sambang Tani Dinas Pertanian, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya sebagai tambahan motivasi. Syukur ada inovasi yang bisa ditiru, diaplikasikan di wilayah masing-masing sesuai dengan kearifan lokal di tempat masing-masing. Selamat atas launching Sambang Tani ini, mudah-mudahan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat sedulur tani di Purbalingga. Baik sedulur tani, demikian tadi perbincangan kami bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Bapak Mukodam SPT. Terima kasih Pak atas kesediaannya dan waktunya yang sudah disediakan untuk launching Sambang Tani ini. Salam sehat, salam sejahtera. Petani berkah, petani keren. Petani keren. Baik sedulur tani, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber pertama, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang sudah menjelaskan apa itu Sambang Tani. Kemudian juga dengan Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang sudah melaunching Sambang Tani. Saya ucapkan terima kasih kepada sedulur tani yang sudah memperhatikan, yang sudah menyimak, sudah mendengarkan acara podcast kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian podcast hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun Sambang Tani TV. Jadi kami mempunyai akun di YouTube namanya Sambang Tani TV. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.